Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Aliansi Rakyat Menggugat. Pada hari ini kita ada di Pulau Gebang, di depan PN Jakarta Timur. Acaranya sih bersama atau menghadiri sidang tiga Ustadz kita, Ustadz Zen, Ustadz Farid, dan Ustadz Anung. Satu keputusan yang sudah dikeluarkan oleh PN yaitu tentang Ustadz Jen, yaitu 2 tahun kalau tidak salah, tadi 2 tahun. 2 tahun. Jadi 2024 ya? 2024. Jadi kita tahu dong arahnya kemana. Ya. Mengapa setiap Ustadz yang dikriminalisasi itu selalu di endingnya ada di 2024. Mungkin untuk yang bisa membaca, kita sudah tahu arahnya kemana dan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, seperti kemarin-kemarin, untungnya saja Pak Ustadz Edi Mulyadi bisa terhindar, dan sekarang ada Gus Nur, ada Menteri, ada Ustadz Farid, ada Ustadz Anung, dan sekarang ada Ustadz Jen, dan itu adalah mereka-mereka yang sangat kritis dan vokal. Oh ya, Munarman juga ya? Munarman juga ya, tokoh juga ya? Tokoh-tokoh mereka adalah tokoh-tokoh yang kritis dan vokal terhadap kondisi bangsa ini. Kita tidak bisa diam saja karena kita merupakan bagian dari rakyat dan merupakan bagian dari umat muslim juga. Kenapa umat muslim yang selalu dijadikan sasaran atau objek kriminalisasi? Mana sih agama yang lain kayaknya nggak pernah dengar gitu. Saya mungkin hanya pembuka saja, silakan untuk yang selanjutnya Mbak Menuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih cuma mau bicara sedikit aja ya. Kalau misalnya yang terjadi sekarang ini adalah penuh rekayasa, penuh sandiwara ya, dan mereka mempunyai hidden agenda. Kenapa tokoh-tokoh kritis di kita itu selalu akhirnya dirumahkan, ya apa ya? Ditangkap gitu ya. Nah itu tuh harusnya kita ini, katanya kan Indonesia ini adalah umat Islam terbesar ya di Asia, dan juga di Indonesia pun juga paling banyak. Tapi kenapa pada saat agamanya ulama kita itu dizolimi, kita ada di mana? Itu satu ya. Dan apakah kita melihat keadaan sekarang ini amat sangat tidak baik ya. Sepertinya rakyat itu kita susah mencari apa ya, mencari rezeki juga susah ya. Terus kemudian dengan juga ada gempa segala macam gitu ya. Tapi aku tidak melihat sosok seorang pemimpin yang biasanya seorang pemimpin itu ada pada saat rakyatnya susah. Tapi yang aku lihat itu pada saat kita susah malah mengadakan pesta ya, yang menurut aku sih ya itu memang pribadi sih ya. Tapi kita kan bangsa Indonesia kan harus ada harusnya ada empati terhadap rakyat. Empati dan tepa seliro itu kan kita diajarin ya, apalagi sebagai orang Jawa ya. Apakah pantas pada saat rakyat susah rakyat terkena bencana, kemudian ada pesta besar-besaran yang melibatkan 10.000 alat pertahanan negara. Itu wajar tidak? Ya, itu untuk apa sih sebetulnya? I don't know. Yang jelas dengan diturunkannya sekian banyak dengan aneka kan pastinya ada kos ya, ada kos kan ada. Kita bisa tanya itu uangnya dari mana? Nah, uangnya dari mana? Yang jelas setiap anggaran yang keluar dari sana biasanya itu kan rakyat. Berarti Anda mengadakan pesta, pengamanannya berarti dari rakyat dong. Nah, betul. Iya betul. Nah, jadi kita rakyat jangan diem aja dong. Ya kan, sekarang gini nih. Aku tadi baru ketemu ya sama orang yang baru kembali dari Cianjur ya. Mereka bercerita betapa miris ya keadaan di sana gitu ya. Mereka perlu tenda segala macam. Aduh, coba kalau uang ya apapun lah ya yang ada di situ ya, yang untuk kemarin pesta itu disalurkan ke tempat-tempat yang memang membutuhkan, itu kan pasti akan lebih berkah ya. Itu bentuk dari ketidaksimpatikan pemerintah terhadap rakyat. Ada lagi yang lebih parah, ketika rakyat diberi bantuan yang notabene sudah kadaluarsa, terus yang sudah berbelatung, apa seperti itu. Bertolak belakang, berbanding terbalik antara yang pesta dan yang sulit.
Kemarin terakhir juga berita dari Cianjur. Ini bukan hanya berita, bukan hanya isu, tapi fakta. Ketika pendataan korban bencana yang benar-benar parah hanya didata kerusakan ringan. Ini mau dibawa kemana rakyat? Lalu untuk siapa anggaran yang sudah diadakan? Mau dikemanakan sumbangan-sumbangan dari sekian banyak rakyat? Jangan menipu rakyat. Rakyat tidak main, Iya. jangan pernah main-main dengan rakyat. Betul, katanya kan mereka mendapat anggaran ya 50 juta ya untuk rumah ya. Ya. Katanya. Katanya, ya ini baru katanya loh, ya kan karena ya katanya. Jadi 50 juta, 25 juta yang ringan gitu ya. Nah ini aku cuma menghimbau nih kepada masyarakat, jangan mau, emang nggak capek kita dibohongin terus gitu ya. Dan apapun itu, jadi semua tuh kayak seperti dimanipulatif ya. Jadi semuanya itu seperti dimainkan gitu. Jadi ayo kita sama-sama deh gitu ya. Ini untuk kita, ini rumah kita, ini untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka juga. Kalau kita sekarang nih hanya diam, gimana nanti nasib anak-anak kita nanti? Bagaimana nasib agama kita nanti? Itu aja. Ya mungkin ada yang mau nambahin, Ibu Marina, Tante Marina? Tante Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina. Kami semua dari ARM ya. Pertama-tama saya miris dan prihatin ya. Kenapa ulama-ulama kita dikriminalisasi, dituduh menyebarkan hoax. Kalau kita bicara hoax itu, yang sering menyebarkan hoax itu adalah penguasa kita. Seringkali itu menyebar hoax itu terjelas sudah dari mulai menjabat ya hingga saat ini. Dan setahu saya setiap ulama dan ustadz itu, dan ini berhubungan dengan Ustadz Jen yang dituntut putusannya adalah 2 tahun penjara. Beliau pasti menyebar, beliau itu ceramah itu pasti sesuai dengan Quran, tidak mungkin mau menyebarkan hoax karena kita bukan pendusta, dan apalagi ulama tidak mungkin dia berdusta. Saya turut prihatin dan saya miris sekali, dan menurut saya kita harus bersatu ya melawan kejaliban ini. Dan ini 2 tahun itu pasti sampai dengan 2024. Dan pasti juga ada yang takut, rejim ini takut. Oleh sebab itu dihukumnya hingga 2024. Karena takut kan oleh umat Islam, udah gitu aja. Dan pesan saya untuk masyarakat, yuk kita bersatu padu, kita jangan mau tercerai berai, jangan mau dipecah belah. Semua saat sekarang memang sudah menyusup ke dalam perjuangan kita. Yuk kita bersatu. Kita jangan mau diadu domba, kita mesti bersatu, kita membela ulama kita. Itu saja. Terima kasih. Bang Ramin. Ayo. Aku. Mbak Esa dulu deh. Mbak Esa dulu. Kalau menurut saya ya stop ya kriminalisasi ulama. Jangan sibuk-sibuk lah untuk menangkap dan menjerat-jerat dengan hukum-hukum yang tidak masuk akal ya. Kita fokuslah sejahterakan rakyat. Jangan bikin undangan ini, undang-undang begini, apalagi yang lagi trending itu undang-undang KUHP. Itu udah kita yang awam begini udah stres ya. Undang-undang itu untuk siapa dan apa diterapkan untuk apa lagi gitu loh ya. Jangan bikin kita bodoh lah. Kita udah kayak begini ditambah pembodohan undang-undang ya. Masalah yang sekarang lagi trending itu ya, masalah mahar pernikahan anak presiden, terus apalagi ya pengamanannya, nah itu loh lihat nggak sesuai. Fokuslah ya, kalau begitu fokuslah dengan bencana dan yang di Papua juga, itu aja untuk saya ya Bu ya. Mbak Indah mau menambahkan? Bang Adi, ayo. Aku gini ya. Tadi kan kata teman saya, rekan saya itu kan ada yang takut ya, ada yang takut, makanya semuanya yang kira-kira bahaya itu ditangkap. Kalau mereka takut, lah harusnya lebih berani, karena kita itu bicara mengenai kejujuran, kebenaran. Jangan sampai kejujuran dan kebenaran itu hilang hanya gara-gara rasa takut. Yang takut itu bukan kita, harusnya. Karena kita berani. Yang takut itu harusnya memang benar, yang salah yang harusnya takut. Yang mereka mempunyai satu kesalahan, yang mereka tidak berani berhadapan dengan rakyat, itu yang takut. Tetapi kita sebagai pemegang kedaulatan di negara ini, kita harus berani lawan. Ingat, ini kita memang hanya perempuan, tapi insya Allah
gerakan perempuan ini akan seperti Prancis, revolusi Prancis yang di sponsori oleh perempuan-perempuan ya. Ya. Itu. Aktivis perempuan. Ya. Saya tambahin sedikit ya. Yuk, seperti yang tadi rekan saya bilang, seperti revolusi ibu, revolusi Prancis, ibu-ibu yang dipelopori oleh ibu-ibu. Ya. Yuk, untuk mama kita bersatu. Ya. Kita lawan rejim jolim ini. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Makasih. Bang Adi, ada ulasan sedikit tentang ini, tentang putusan untuk para ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke kita hadir di sini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Prihatin ya kita ngelihat tokoh ulama ya, guru-guru kita ya, kalau diginiin terus sampai kapan gitu. Apalagi udah keluar putusan belum kelar memang gitu loh. Tidak ada hukuman. Ya kita sih berharap ke depannya semoga lebih baik. Keadilan masih ada lah. Kita masih positive thinking dengan aparat-aparat hukum kita, masih banyak pasti yang baik-baik, yang bagus-bagus masih ada. Saya kira gitu aja. Berarti yang jelas rakyat yang sekarang ada hadir di sini, khususnya Aliansi Rakyat Menggugat, tetap mendukung apapun yang didakwahkan oleh para ustadz kita, oleh para guru kita. Dakwah tidak boleh berhenti hanya karena penindasan. Dakwah tidak berhenti karena kriminalisasi, dan dakwah tidak boleh berhenti karena tekanan. Kita akan terus berdakwah, apapun ceritanya, apapun tekanannya, umat muslim harus tetap ada di depan. Jadi untuk itu bersatu adalah satu kunci untuk kejayaan dan kembalinya kedaulatan ada di tangan rakyat. Satu lagi ya, untuk semuanya, ini tidak ada waktu lagi untuk saling memecah belah, tidak ada waktu lagi untuk saling mencaci dan menfitnah. Satu-satunya cara adalah merangkai jahitan, merajut persatuan. Apapun ceritanya, kita tidak punya waktu lagi berkejaran dengan waktu, atau kita diam, kita leha-leha, kita bersenda gurau, entah apapun itu namanya, yang jelas kedaulatan harus kembali kepada rakyat dalam waktu dekat. Oke? Betul. Itu saja dari kami, Aliansi Rakyat Menggugat. Assalamuallah Warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi mundur. Jangan panjang. Jangan nambah lagi ya. Jangan nambah lagi, pusing gua aja udah pusing apalagi